Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat melakukan kegiatan-kegiatan positif. Kita lanjut materi pada turunan fungsi trigonometri. Jika sebelumnya kita mengingat kembali materi turunan fungsi aljabar, maka sekarang kita masuk pada turunan fungsi trigonometri. Perhatikan di situ ada kata-kata mengingat kembali, artinya ada materi prasyarat yang harus kita ulas kembali untuk melanjutkan materi turunan fungsi trigonometri. Apa itu? Yang pertama, definisi turunan. Jika diketahui suatu fungsi f(x), maka turunan pertama dari f(x) atau f aksen x sama dengan limit h menuju 0 dengan fx tambah h dikurang fx per h. Itu definisinya ya. Kemudian apalagi yang harus kita ingat kembali? Rumus identitas trigonometri sudut rangkap, jumlah dan selisih sudut, dan limit fungsi trigonometri. Untuk rumus identitas trigonometri sudut rangkap, jumlah dan selisih sudut, ini sudah kamu dapatkan di kelas 11 pada materi matematika peminatan. Kemudian untuk limit fungsi trigonometri ini kamu dapatkan di kelas 12 semester pertama pada materi matematika peminatan. Apa saja yang perlu kita ingat? Yang pertama, rumus jumlah sinus. Sin X tambah Y sama dengan sin X cos Y tambah cos X sin Y. Kemudian yang nomor 2, sin A kurang sin B itu sama dengan 2 cos A tambah B per 2 sin kali sin A kurang B per 2. Kemudian berikutnya, cos A kurang cos B itu sama dengan negatif 2 sin A tambah B per 2 dikali sin A kurang B per 2. Kemudian yang nomor 4 dan 5 ini adalah limit fungsi trigonometri untuk sinus. Untuk lengkapnya rumus limit fungsi trigonometri kamu bisa buka kembali catatanmu yang semester 1 ya. Yang keempat, lim x menuju 0 untuk sin x per x itu sama dengan 1. Kemudian lim x menuju 0 untuk sin ax per ax itu juga sama dengan 1. Baik. Kemudian sifat-sifat turunan. Sifat-sifat turunan ini kamu dapatkan di materi yang lalu, yaitu pada turunan fungsi aljabar. Jadi ada 9 ya, kemarin yang Ibu sampaikan, di sini Ibu tuliskan ulang lagi. Kamu boleh buka catatanmu untuk mencocokkan. Oke, lanjut. Menentukan rumus turunan trigonometri. Kita mulai dengan menentukan rumus bagaimana jika fx sama dengan sin x. Kira-kira turunan pertama dari sin x ini apa? Oke, penyelesaiannya kita tuliskan dulu fx-nya. Fx sama dengan sin x. Kemudian kita tuliskan untuk x tambah h-nya. Fx tambah h sama dengan sin, otomatis x yang di sini juga kita tambahkan dengan h. Makanya di sini menjadi sin x tambah h. Oke, berdasarkan definisi turunan, maka turunan dari ini tadi itu sama dengan lim h menuju 0 untuk fx tambah h dikurang fx per h. Sama dengan, kemudian fx tambah h-nya ini diganti dengan yang sudah diketahui di atas tadi. Fx tambah h itu sama dengan sin x tambah h. Kemudian dikurang fx-nya tadi sama dengan sin x dikurang sin x per h-nya tetap. Kemudian, nah ini bisa kita terapkan, yang ini ya. Ini bisa kita terapkan, perhatikan ini sin x tambah h kurang sin x. Bisa kita terapkan untuk rumus identitas trigonometri untuk selisih dua sudut sinus ya. Sin A kurang sin B sama dengan 2 cos A tambah B per 2 kali sin A kurang B per 2. Jadi, X tambah H ini dianggap dengan A, dan X saja ini dianggap B. Jadi, anggap saja ini sin A kurang sin B. Sehingga menjadi, kita masukkan rumusnya, 2 cos
A tambah B, A-nya tadi X tambah H, ditambah B-nya adalah X, sehingga di sini X tambah H tambah X per 2 dikali sin A kurang B, A-nya tadi X tambah H, yang ini ya X tambah H, dikurang B, B-nya tadi X, sehingga X tambah H dikurang X per 2. Per panjang hanya tetap. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ini bisa kita operasikan ya, X tambah X sama dengan 2X, sehingga berubah menjadi 2 cos 2X tambah H per 2. Kemudian yang ini, X kurang X sama dengan 0, hilang, sisa H per 2. Sehingga menjadi 2 cos 2X tambah H per 2 sin H per 2 per H. Ini H-nya tetap ya, dari mana dapat H, Bu? Dari atas tadi sudah ada H-nya, jangan ditinggal-tinggal. Oke, lanjut. Iya. Ya, ini kita pisahkan. Nah, kalau perkalian boleh dipisahkan ya. Ini dipisahkan. Per H-nya ini ngikut ke sin H per 2. Ya. Jadi 2 cos 2X tambah H per 2, yang ini ya. Nah, yang ini. Kemudian sin ini hanya diturunkan ke sini sehingga tertinggal angka 1, sehingga sin setengah H per H yang ini per H. Jadi kalau dia perkalian boleh dipisah. Sin setengah H per H. Oke, lanjut sebelah. Ya. Nah, kemudian limitnya karena ini perkalian, sehingga limitnya kita kerjakan satu-satu. Atau kita pisah limitnya, limit yang di depan dengan limit yang di belakang. Jadi, lim H menuju 0, 2 cos 2X tambah H per 2. Kemudian yang di belakangnya, lim H menuju 0, sin setengah H per H. Untuk yang di depan, ya, untuk pengerjaan limit yang di depan, kita bisa langsung gunakan substitusi, sehingga H-nya diganti dengan angka 0. Nih. Jadinya 2 cos 2X tambah 0 per 2. Untuk yang di belakang, kita gunakan rumus limit fungsi trigonometri. Untuk sin setengah H per H. Jadi, ini kan sama ya, sama-sama H. Jadi, sisa tinggal si setengahnya. Silakan buka rumusnya yang tadi itu loh. Jadi lim H menuju 0 sin setengah H per H menjadi setengah atau 1 per 2. Kemudian 1 per 2-nya ini kalikan dengan 2 yang paling depan ya. Koefisien dikalikan dengan sesama koefisien. Ya. Setengah kali 2 sah 1. Dikasih kurung biar lebih jelas. Setengah dikali 2, 1, kemudian 2 per 2, 2X bagi 2, sisa X, sehingga didapat hasilnya cos X. Jadi, turunan pertama dari fx sama dengan sin X adalah f aksen X sama dengan cos X. Jadi, rumusnya, jika ada fx sama dengan sin X, maka turunan pertamanya adalah cos X. Ini sebetulnya ini sudah ada pada rumus ya, tapi ini kita membuktikan betul apa tidak sih turunan dari sin X itu adalah cos X. Silahkan disalin, di pause. Kemudian berikutnya dengan cara yang sama diperoleh rumus turunan trigonometri berikut. Ya, ada 5 ya. Sebenarnya ada 6 dengan yang sin X tadi, tapi kan sin X tadi sudah kita cari. Sin X tadi turunannya cos X. Sekarang kalau cos X berarti turunannya negatif sin X. Kemudian kalau tan X turunannya secant kuadrat X. Kalau secant X turunannya secant X kali tan X. Kalau cosecant X turunannya negatif cosecant X kali kotangan X. Dan kotangan X turunannya adalah negatif secant kuadrat X. Kalau ingin membuktikan sendiri dengan cara yang tadi, sangat boleh. Tadi contoh saja ya, membuktikan salah satu rumus turunan. Jadi rumus turunan umumnya ada 6.
sin X tadi turunannya cos X. Baik, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal pertama. Tentukan turunan dari nomor 1, fx sama dengan 3 sin X kurang 2 cos X. Penyelesaian, ya langsung saja. 3 sin X. Sin X tadi turunannya adalah cos X. Jadi 3 sin X berubah menjadi 3 cos X. Kemudian dikurang 2. Cos X tadi jika diturunkan menjadi negatif sin X. Sehingga cos X-nya berubah menjadi negatif sin X. Kita buka kurungnya. Negatif-negatif menjadi positif. Sehingga turunan pertamanya adalah 3 cos X ditambah 2 sin X. Dah, yang nomor 2, contoh soal lagi. Fx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 3 cos X. Oke, penyelesaian. Kita kerjakan yang di depan. Yang di depan ini turunan fungsi aljabar ya. Turunannya 2-nya ke depan. 3 kali 2x, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Kemudian yang ini negatif 3 cos X-nya kalau diturunkan menjadi negatif sin X. Sehingga 6x berpangkat 1. Harusnya satunya tidak perlu ditulis ya. Ini negatif-negatif jadi positif ditambah 3 sin X. Kemudian yang nomor 3, 2 tan X tambah 3x. Ini sama tan X diturunkan. Tadi rumusnya turunan dari tan X adalah sekant kuadrat X, 2-nya tetap. Kemudian 3x ini turunan fungsi aljabar, 3x, X-nya pangkatnya 1. Kalau diturunkan hanya sisa 3x-nya hilang. Sehingga turunannya 2 sekant kuadrat X ditambah 3. Oke, yang nomor 4. Fx sama dengan X kuadrat dikali sin X. Ini perkalian ya. Silakan buka kembali tadi catatannya. Gimana turunan rumus turunan untuk perkalian. Nih ya, Ibu tuliskan kembali. Fx sama dengan Ux kali Vx. Berarti turunannya Ux turunan dari Ux dikali Vx ditambah Ux dikali dengan turunan Vx. Oke, kita ini dulu misalkan. Ux yang di depan ya, Vx yang di belakang. Jadi Ux-nya sama dengan X kuadrat sehingga turunannya 2X. Kemudian Vx-nya sama dengan sin X sehingga diturunkan tadi sin X turunannya adalah cos X. Baru kita masukkan ke rumusnya. Oke. Turunan Ux aksen X tadi 2X. Kemudian Vx-nya sin X. Ux-nya X kuadrat. Kemudian V aksen X-nya cos X. Sehingga ya, sudah sampai sini aja ya. Stop sampai sini karena tidak bisa dikali, tidak bisa juga kita jumlah. Jadi jawabannya ini sangat simpel. Kemudian lanjut nomor 5. Fx sama dengan cos X per 1 tambah cos X. Ini juga sama, silahkan kamu buka catatan untuk rumus turunan yang per. Fx sama dengan Ux bagi Vx. Rumus turunannya U aksen X dikali Vx dikurang Ux kali V aksen X per Vx dikuadratkan. Oke, tuliskan dulu Ux tentu yang di atas, Vx tentu yang di bawah. Ux sama dengan cos X, turunannya negatif sin X ini ya. Turunan dari cos X tadi pada rumus yang sudah kita tulis di depan adalah negatif sin X. Kemudian Vx-nya sama dengan 1 tambah cos X. Jadi turunan dari konstanta 1 adalah 0 ya. Kemudian turunan dari cos X tadi negatif sin X. Kita masukkan ke rumus. Ikuti rumus yang ini. Oke. Ya, ini dikali ke sini. Negatif sin X kali 1. Negatif sin X kali cos X, negatif sin X cos X, kemudian ini juga negatif sin cos X dikali negatif sin X, negatif jadi positif, sin X-nya tuliskan letakkan di depan ya, sin X cos X per 1 tambah cos X kuadrat, karena ini tadi dikuadratkan. Kemudian kita buka kurungnya, ini sama ya.
Nah, bisa kita operasikan negatif sin X cos X tambah sin X cos X karena ininya sama. Depannya ininya negatif 1, ini positif 1. Jadi ditambahkan jadi 0 habis. Karena ini negatif, ini positif. Sehingga sisa negatif sin X. Kemudian yang di bawahnya tadi Ibu uraikan. Paham ya cara menguraikannya? 1 dulu dikuadratkan, 1 kuadrat 1. Kemudian semua komponen dikali, 2 kali 1 kali cos X, 2 kali 1 2, 2 kali cos X 2 cos X. Kemudian cos X-nya dipangkatkan 2 sehingga menjadi tambah cos kuadrat X. Oke, silakan disalin. Lanjut. Yang nomor 6. Y sama dengan cos 3X kurang 5. Bagaimanakah kalau dia begini? Penyelesaian. Oke, yang kalau dia bentuknya begini kita bisa gunakan rumus ya, rumus yang nomor 9. Ya, rumus yang nomor 9 pada turunan fungsi aljabar. Atau biasa ini disebut dengan aturan rantai. Fx sama dengan Fgx, misal Gx sama dengan U, jadi ini ada permisalannya. Maka turunan dari Fx atau F aksen X sama dengan F aksen U dikali U aksen. Oke, langsung ke penyelesaian biar lebih paham. Nah, yang di dalam kurung ini kita misalkan dengan U. Jadi U sama dengan 3X kurang 5. Sehingga U aksennya, turunannya, 3X diturunkan jadi X, 3X diturunkan jadi 3 saja, 5 diturunkan jadi 0. Ingat ya, konstanta atau angka saja itu setiap diturunkan hasilnya 0. Oke, kita sudah dapat U, kemudian kita cari FU-nya. Ya, FU-nya berarti ini ya, cos ini tadi sudah kita misalkan dengan U, sehingga FU-nya sama dengan cos U. Cos U, karena 3X kurang 5 tadi sudah dimisalkan dengan U. Sehingga turunan dari F aksen U-nya, cos U, cos kalau diturunkan berubah menjadi negatif sin. Jadi F aksen U sama dengan negatif sin U. Baik, maka tinggal kita masukkan ke rumus. Y aksennya atau turunan pertama dari Y, ini tadi rumusnya. F aksen U dikali U aksen, F aksen U dikali U aksen. F aksen U tadi dapatnya negatif sin U. Oh ya, ini U-nya langsung Ibu ganti ya, harusnya tulis dulu negatif sin U dikali U aksennya tadi dapatnya 3. U diganti dengan 3X kurang 5. Kemudian negatif sin atau negatif 1 depan ini tidak kelihatan ya karena tidak tulis, dikalikan dengan 3. Ingat depan kali depan, sehingga hasilnya negatif 3 sin 3X dikurang 5. Baik, lanjut yang nomor 7. Y sama dengan 3 sin kuadrat X. Oke, ini juga sama, masih kita gunakan aturan rantai yang tadi itu dengan permisalan U. Ya, dimisalkan dulu U-nya sama dengan sin X. Jadi tanpa pangkat ya, karena di sini 3 sin kuadrat X. U-nya dimisalkan sin X. Ya, berarti U aksennya turunan dari sin X adalah cos X. Berarti FU-nya karena sin X tadi U, maka 3 U berpangkat 2, karena di sini ada pangkat 2-nya. Sehingga F aksen U-nya, 2-nya turun ke sini, 2 kali 3, 6. Kemudian 2-nya pangkatnya dikurang 1, 2 kurang 1, 1. Tidak perlu ditulis ya. Oke, sudah dapat U aksen dan F aksen U, tinggal kita masukkan ke rumus. Maka Y aksennya sama dengan F aksen U dikali U aksen, sama ya. F aksen U tadi dapatnya 6U, sedangkan U aksen tadi dapatnya cos X. Kemudian U-nya diganti. U-nya tadi apa? Sin X. Sehingga hasilnya 6 sin X dikali cos X. Lanjut yang nomor 8.
Y sama dengan sin X kuadrat kurang 3X. Sama, ini juga masih menggunakan aturan rantai atau rumus yang ini tadi. Ya, U-nya yang dalam kurung ya. Kita misalkan U-nya sama dengan X kuadrat kurang 3X. Sehingga U aksennya 2X kurang 3 atau turunan dari U 2X kurang 3. Kemudian FU-nya berarti sin U. Sin U, sehingga F aksen U-nya, sin tadi diturunkan menjadi negatif cos. Ya, sudah dapat U aksen, sudah dapat F aksen U, tinggal masukkan ke rumus. Y aksen, Y ini sama aja dengan Fx ya, jadi Y aksen ini sama saja dengan F aksen X. Y aksen sama dengan F aksen U dikali U aksen, F aksen U tadi dapatnya negatif cos U, kemudian U aksen tadi dapatnya 2X kurang 3. Selanjutnya, U-nya diganti nih dengan apa yang kita misalkan di awal tadi. X pangkat 2 kurang 3X dikali 2X kurang 3. Oke, jadi itu hasilnya. Baik, semoga mudah dipahami ya. Contoh soal yang terakhir. Kalau ini tadi kan nggak ada pangkatnya ya di sini. Ya, jadi lebih gampang. Bagaimana kalau yang ada pangkatnya, Bu? Nih, ada pangkatnya lagi di sini. Oke, kita coba cek sama-sama. Ini juga masih menggunakan aturan rantai, tapi dia berlapis. Kenapa berlapis, Bu? Karena ada pangkatnya di sini. Oke, kita kerjakan sama-sama ya. Kita misalkan dulu U-nya yang ini. U-nya adalah cos 3X kurang 2. Kenapa U-nya nggak bisa langsung diambil 3X kurang 2-nya, Bu? Karena ada pangkatnya di tengah. Ya, karena ada pangkatnya di tengah, jadi U-nya itu cos-nya tetap ikut. Jadi U-nya cos 3X kurang 2. Nah, pertanyaannya, berapa U aksennya atau berapa turunan dari U? Nah, kalau kita lihat ini bisa kita cari U aksennya atau turunan dari U dengan menggunakan aturan rantai tadi. Sehingga di soal seperti ini kita dua kali menggunakan aturan rantai, tidak hanya sekali. Jadi ini kita kerjakan dulu. Ya, kita misalkan. Misal V-nya 3X kurang 2. Kemudian V aksennya atau turunan dari V adalah 3X dari sini ya. Kemudian kita misalkan lagi GV-nya adalah cos V, yang ini tadi ya cos V. GV-nya berarti cos V, sehingga turunan dari ini, turunan dari GV atau G aksen V sama dengan cos, kalau diturunkan jadi negatif sin. Jadi negatif sin P, sehingga U aksennya, tadi rumus aturan berantai berarti G aksen V atau turunan dari GV dikali dengan V aksen. Sehingga G aksen V itu negatif sin P, V aksennya sama dengan 3. Ya, V-nya diganti jadi 3X kurang 2. Kemudian 3 dikali negatif 1, negatif 3 sin 3X kurang 2. Ini aturan rantai pertama yang kita gunakan untuk mencari U aksen. Jadi gitu ya. Kalau soal-soal yang tadi, kita hanya satu kali saja menggunakan aturan rantai. Tapi kalau soalnya seperti ini, ada pangkatnya di sini, maka mau tidak mau kita harus dua kali menggunakan aturan rantai untuk mencari U aksennya. Oke, sudah dapat U aksen, berarti kita tentukan FU-nya. FU-nya berarti tadi kan U sudah kita misalkan cos 3X kurang 2 ya. FU-nya berarti baru ikut pangkatnya. FU-nya sama dengan U berpangkat 5. Sehingga turunan dari FU atau F aksen U itu 5-nya ke depan, 5U. Pangkatnya dikurangi dengan 1, 5 kurang 1. Sehingga F aksen U sama dengan 5U berpangkat 4. Maka bisa kita masukkan ke rumus. Ya, rumusnya tadi kan untuk aturan rantai F aksen X sama dengan F aksen U. Ini langsung Ibu masukkan aja dikali dengan U aksen. F aksen U-nya 5U berpangkat 4, kemudian U aksennya ini tadi yang kita dapat ya. Negatif 3 sin 3X kurang 2. Kemudian U-nya diganti dengan yang permisalan tadi.
5 cos 3x kurang 2. Cos 3x kurang 2 dapat dari mana, Bu? Ini. Ya, ini tadi ya. Berpangkat 4, karena di sini pangkatnya 4. Kemudian dikali dengan yang di belakang ini, negatif 3 sin 3x kurang 2. Depan bisa dikalikan dengan depan. Jadi 5 kali negatif 3, negatif 15 cos, kurungnya dibuka. Cos ini ya, penulisan pangkat pada rumus trigonometri itu berada di tengah, sehingga pangkat 4-nya ini ditulis di antara sini, di tengah-tengah sini. Jadi hasilnya negatif 15 cos berpangkat 4, 3x dikurang 2, dikali yang ini, sin 3x dikurang 2. Oke, silakan disalin, semoga mudah dipahami, kemudian silakan kerjakan tugasnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.